Nabi lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu di hari Senin, Isnin, Yaumul Isnin. Nabi dilahirkan, makanya di dalam beberapa riwayat kita disunahkan untuk berpuasa di hari Senin karena apa? Untuk sebagai penghormatan atas lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita apalagi di tanggal 12 Rabiul Awal, kita bahkan diwajibkan untuk selalu gemar berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah sholawat udah paling cepat amalan yang diterima oleh Allah ialah amalan kita mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana amalan tersebut saya punya amalan sholawat, saya ingetin dan saya dawakan, yaitu mungkin boleh dicatat. Amalan ini saya dapat dari Kiai Idris bin Kiai Abdul Hamid Pasuruan waktu saya silaturahmi sekaligus sebelumnya beliau. Sebelum saya catat atau sebelum saya ungkapkan di dalam salawat tersebut, saya ceritakan terlebih dahulu faedahnya. Jadi dulu ada seorang ulama besar di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Ada orang Jawa Timur di sini? Apa orang Jawa semua? Jawa Ada. Masya Allah. Jadi ada orang Jawa Timur, seorang ulama besar itu di tahun sekitar 60-70 sampai tahun 80-an yang bernama Kiai Abdul Hamid. Beliau dari Pasuruan, mungkin Umi Ustazah boleh dilihat atau di searching zaman sekarang atau zaman modern di YouTube atau Google bagaimana tentang manaqib atau perjalanan Kiai Abdul Hamid, yang dimana beliau seorang wali min auliyaillah. Ulamanya banyaknya ulama yang belajar menuntut ilmu sama beliau. Pas saat di dalam hidupnya beliau itu kalau tidak salah antara tahun 70 atau 80 ada zaman dimana kalau bahasa paling kerennya pas saat zaman itu orang paling keren punya mobil. Mobilnya mobil Mercy. Sampai zaman sekarang mungkin orang kalau punya mobil Mercy sudah paling hidupnya paling besar. Orang paling keren lah di dalam hidupnya. Itu mobil Mercy antara tahun 70 tahun 80 orang belum pada punya, orang Jawa belum punya, tapi beliau punya. Tapi beliau tidak kerja. Ustaz, bagaimana datanya dapat duit itu? Allah Akbar. Tidak ada yang kita bisa atur di dalam rezekinya Allah. Ibarat rezeki itu sudah ada takarannya. Misalkan saya rezekinya gedean dikit ya. Rezekinya gedean dikit. Mungkin sebelah saya rezekinya kecilan dikit. Adil begitu lah. Harusnya saya yang gedean bisa kecilan. Jadi rezeki itu udah ada takarannya. Kita minta sama Allah biar berkah aja. Jadi yang dimana beliau ditanya sama Kiai Hamid, saya mau bertanya sama antum. Yang dimana yang saya tahu orang di zaman seperti tahun 70, 80 punya mobil Mercy itu udah paling keren dan paling besar, biasanya pengusaha. Wong panjenengan itu bahasanya, kalau bahasa Jawa panjenengan itu kamu. Wong panjenengan itu ya ini bahasa Indonesia saja. Kamu itu bahasanya enggak kerja, usaha enggak ada. Terus pesantren tapi bisa punya besar, pesantren di Pasuruan. Usaha enggak ada, tapi bisa punya mobil Mercy berikut ya. Bagaimana ya, minta alamannya, nyuwun tolong amalannya. Akhirnya Kiai Hamid
beliau kasih amalan yang dimana saya diceritakan oleh putranya yaitu Idris. Pas tepat di bulan Rabiul Awal atau di bulan Maulid tanggal 12 Rabiul Awal kita membaca sholawat ghina. Ada yang pernah paham atau tahu? Sholawat ghina ya. Sholawat ghina itu ialah yang dimana disampaikan oleh Kiai Hamid itu dibaca selepas habis sholat subuh. Ustaz, berapa bacaannya? Berapa aja bebas, yang penting kata Kiai Hamid ganjil. Sing penting ganjil. Saya ganjil. Ganjil itu maksudnya kalau kita bisa yang tiga ya monggo. Tapi kalau kata Kiai Hamid, kalau memang punya hajat khusus itu dibaca sebanyak 313 atau 31 selepas habis sholat subuh. Karena apa? Kalau sholat subuh itu Allah turunkan malaikat rahmat. Makanya kalau kata orang dulu, kalau sholat subuh, habis sholat subuh kita tidur lagi itu pamali, katanya jauh dari rezeki. Pamali itu kata Pak Ali apa kata Tong Ahli? Pamali. Pamali ya. Pamali itu maksudnya kebiasaan yang tidak baik. Shalawat ghina itu ialah bacaannya Allahumma sholli. Shalawat ghina ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Saya ulang kembali, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ghina fakhri wa hayata ruhi wa syarha qalbi wa najatan fi dunya wal akhirah. Ulama Khol Kiai Abdul Hamid di Pasuruan, itu di kota Pasuruan, Jawa Timur. Saya niat, awal sudah niat, alhamdulillah Allah kasih keberkahan, Allah permudah semua. Saya tak punya duit, tak megang duit, sampai istri bilang bahasanya begini, ya mau ke Pasuruan naik apa? Tanda tanyanya bahasanya mau naik apa? Karena nggak punya duit. Naik kereta lumayan, yang bis lumayan. Saya bilang, insya Allah Allah bermudah semuanya. Niat berkah kita silaturahmi sama orang soleh. Walhasil saya waktu sekitar 10 tahun yang lalu, ada sekitar 9 sampai 10 tahun yang lalu, saya bikin status di Facebook. Bikin status di Facebook, saya melampirkan banner kayak brosur banner ini ada peringatan Khol melalui online. Saya share di Facebook. Saya bilang begini dalam status saya, ya Allah semoga bisa hadir di Kholnya yang Hamid Pasuruan. Walhasil habis bikin share status, bikin status pagi, ba'da zuhur jam-jam segini, jam 2, jam 3 saya ditelepon. Saya ditelepon sama teman saya, sama kawan saya, bilang begini, Ustaz mau ke Pasuruan kan? Saya bilang kok pas-pas, Allah punya kuasa, barokahnya kiai. Emang kenapa? Saya nanya, Bang gitu kan. Nah kalau Ustaz mau ke Pasuruan, kebetulan saya punya saudara di Surabaya. Alhamdulillah ternyata beliau orang Surabaya, orang Kenjiran, Surabaya dekat daerah Ampel. Kalau mau boleh temenin saya, kebetulan istri saya nggak bisa ikut karena lagi kurang sehat, tapi saya emang harus pulang kampung ke Surabaya jenguk orang tua saya. Hasil saya bilang dalam hati saya rezeki, jadi gantiin istrinya beliau. Akhirnya saya diajak. Kebetulan memang saya mau hadir Kholnya Kiai Abdul Hamid. Yaudah nanti kita naik kereta turun di Surabaya. Nanti dari Surabaya gampang. Di situ saya punya mobil, punya saudara, kita pinjam. Bismillah kita hadir kok. Allah punya rencana. Jadi di dalam hidup ini jangan pernah kita bilang
bahwa segala sesuatu itu kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Kebetulan banget. Bahasa Ustaz Farul main ke rumah saya, nggak ada kebetulan. Semua sudah ada di dalam catatan, sudah ada di dalam catatan, dan semua itu tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik amal baik dan amal yang tidak baik. Walhasil singkat cerita, saya berangkat sama kawan saya pakai kereta nemenin beliau. Awalnya beliau sama istrinya, akhirnya istrinya karena kurang sehat saya ganti. Berangkat sampai Surabaya, saya hadir full Kiai Hamid dalam perasaan, ya Allah, semoga pulang dari Kiai Hamid minimal banget saya nggak minta yang namanya harta berlimpah, nggak minta, tapi mohon kalau misalkan ini saya baru rumah tangga, kebetulan belum lama ada tanda-tanda bahwa istri saya lagi hamil, kata babuyanya. Walhasil saya silaturahmi sampai di Pasuruan, saya ketemu putranya Kiai Abdul Hamid. Beliau tiba-tiba Kiai Idris cerita, dulu Kiai Abdul Hamid waktu tahun 70 80 yang tadi saya ceritakan, di mana beliau punya mobil Mercy yang di mana zaman tersebut orang belum pernah punya mobil. Sampai para kiai nanya sama beliau, Kiai, nun sewu bahasa minta maaf panjenengan, kamu ini bisa punya mobil berikut ya amalannya. Terus saya mau amalannya. Akhirnya apa? Kiai Hamid waktu itu beliau kasih amalan di depan para santri dan kiai seperti ini lagi majelis. Kiai Hamid kasih amalan yang dimana beliau selama hidupnya selalu gemar membaca sholawat, salah satunya mengamalkan atau mendawamkan sholawat ghina. Pas saya lihat, saya cari tahu sholawat ghina itu artinya kekayaan. Pas benar gue punya duit dalam hati saya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya saya minta tolong dicatat sama Kiai Idris. Kiai Idris, saya minta tolong catat amalan apa yang disampaikan oleh Wakil Kiai Hamid masih itu. Oh ya, boleh dipersilakan, monggo. Itu kata Kiai Idris, jenengan boleh sampaikan ke jamaah panjenengan sedoyo, boleh disampaikan ke jamaah kamu semua. Itu tanpa ada harus mohon maaf, tanpa harus ada kamu dimintakan untuk paham. Jangan sampai, yang penting di situ ada keikhlasan kamu memberikan amalan dan ikhlas yang menerima dan mengamalkan. Itu menjadi ibadah buat saya. Insyaallah semuanya yang mengamalkan juga jatuh ibadah, dan saya yang memberikan amalan, berkahnya dari para alim ulama, berkahnya para kiai, dan berkahnya khusus kepada Nabi Muhammad SAW mendapatkan pahala. Karena apa? Sholawat itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah apa yang kita dengar, yang kita pahami, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Ustazah kita, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yushollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sudah jelas yang dimana amalan ini bukan amalan yang dimana tidak melanggar syariat. Bahkan ini amalan syariat, yaitu amalan sholawat, karena Allah memerintahkan kepada kita, tidak hanya kita tetapi kepada seluruh alam, baik malaikat semuanya